Oke, kemudian setelah model itu ada kita disuruh mengisi elemen. Nah, elemen itu pilihannya ada dua, ada 15 not atau 15 titik per elemen, ada 6 not atau 6 titik per elemen. Nah, elemen itu apa? Nah, elemen itu sebetulnya ini. Jadi ini modelnya Plaksis. Jadi tanah itu nanti, jadi kita punya perlapisan tanah misalnya ini lapisan tanah 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, masing-masing lapisan tanah ini itu nanti di dalam cara Plaksis menghitung itu lapisan-lapisan tanah itu dibagi dalam segitiga-segitiga ini. Nah, satu segitiga itu ini namanya satu elemen. Itu. Jadi elemen itu ya bagian-bagian dari perlapisan tanah atau sesuatu yang dimodelkan di dalam Plaksis itu yang kalau di dalam Plaksis bentuknya segitiga, ini namanya elemen. Jadi ini elemen, satu elemen, ini elemen, satu elemen, ini satu elemen. Nah, elemen-elemen ini itu nanti dibentuk sendiri juga oleh Plaksis. Nanti di dalam satu step yang namanya mesh generation. Gitu. Nanti di tahap-tahap berikutnya kita akan pelajari bareng-bareng. Nah, pilihan tadi itu ada 6 not, ada 15 not. Itu. Nah, kalau yang 6 not itu artinya dalam satu elemen ini itu ada 6 titik. Gitu. Jadi ada titik yang di ujung-ujung atau di sudut-sudut segitiganya itu 1, 2, 3. Karena 6 di ujung-ujungnya 3 berarti masih sisa 3. Nah, 3 itu satu titik di tengah-tengah sisi. Masing-masing sisi itu 1. Jadi 1, 2, 3 di tengah masing-masing sisi 1, 2, 3. Jadinya 3 tambah 3 6. Gitu. Nah, kalau 15 gimana? Kalau 15 not tadi 15 titik, satu elemen ini ada 15 titik. 1, 2, 3 itu di ujung. Karena 15 dikurangi 3 di ujung, sisanya adalah 12. Nah, karena ada 3 sisi, 12 dibagi 3 sisi, berarti masing-masing sisi ada tambahan lagi 4 not. Gitu. Jadi 1, 2, 3, kemudian ada tambahan lagi 1, 2, 3, 4 di sisi sini. 1, 2, 3, 4 di sisi sini. Kemudian 1, 2, 3, 4 di sisi sini. Nah, apa sih bedanya ketika kita milih yang 6 titik dan 15 titik atau 6 not atau 15 not? Bedanya adalah yang pilihan kita yang 15 titik itu akan menghasilkan hasil analisis yang lebih lebih valid lah, lebih bagus gitu karena titiknya banyak. Nah, kalau yang 6 itu hasil analisisnya kita menjadi standar gitu ya, standar. Cuman kelebihannya yang 6 karena hanya 6 titik per elemen itu analisisnya nanti jadi cepat. Kalau yang 15 itu jadi lambat. Dan kalau pengen cepat pakai 15 titik ya harus pakai spesifikasi komputer yang lebih bagus gitu ya. Itu untuk pilihan yang elemen. Jadi per elemen itu ada yang 6 titik, ada yang 15 titik. Ya dipilih saja lah sesuai dengan
keinginan dan spek dari komputer teman-teman gitu. Tapi kalau spek komputer yang sekarang itu saya pikir pakai 15 itu juga tidak ada yang kesulitan karena speknya sudah sangat bagus-bagus gitu ya. Oke, itu teman-teman. Kemudian yang berikutnya itu ada acceleration. Acceleration itu apa ya? Percepatan lah kalau bahasa Indonesia. Nah, kita memasukkan acceleration itu kapan? Gitu. Kalau di sini defaultnya 0 dan 0. Acceleration itu percepatan itu nanti diinputkan atau dimasukkan angkanya kalau kita melakukan analisis dinamik. Nah, analisis dinamik itu misalnya gempa gitu. Jadi pada saat gempa itu nanti kita masukkan percepatan arah X atau X acceleration itu berapa, percepatan arah Y atau Y acceleration-nya itu berapa. Itu dipakai kalau kita mau memasukkan beban gempa dalam analisis menggunakan Plaxis gitu. Jadi misalnya kalau kita analisis bendung itu kan harus ada analisis mengenai angka keamanan bendung pada saat normal atau tidak terjadi gempa dan juga pada saat terjadi gempa. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan analisis tidak dengan beban gempa dan yang kedua analisis dengan beban gempa. Nah, pada saat kita melakukan analisis dengan beban gempa, nanti beban gempanya kita masukkan di sini. Percepatan batuan dasarnya itu kita masukkan di sini, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua itu setelah kita selesai mengset projectnya, kemudian di set bagian dimensinya. Nah, pada bagian dimensinya itu nanti akan ada ini unit. Unit ini terdiri dari panjang atau length ini, otomatisnya itu adalah meter atau defaultnya Plaxis. Tapi kita juga bisa untuk mengeset unit dari panjang ini tidak hanya meter, bisa kita set sebagai milimeter ini, bisa juga meter seperti defaultnya, bisa juga in atau feet gitu. Kemudian yang kedua untuk pos atau gaya satuannya bisa juga kita set itu sebagai kilonewton sebagaimana defaultnya, atau sebagai newton atau meganewton atau pound, LB ini bacanya pound atau kilopound gitu ya. Oke, itu untuk pos atau satuan gayanya. Kemudian itu ada satuan yang harus kita set juga, itu time atau waktu. Itu bisa kita set satuan waktunya itu sebagai hari atau day, itu atau jam, hour itu disingkat HR. Kemudian dalam satuan menit atau minute itu, kemudian satuan detik atau sekon. Gitu ya. Jadi kita harus set dulu satuan panjangnya apa, satuan gayanya apa, satuan waktunya itu apa. Gitu. Kemudian yang berikutnya kita ngeset ini left, right, button, dan top gitu. Nah, left itu apa? Kita set koordinat kiri itu berapa, kemudian
right itu kita ngeset koordinat kanan itu berapa. Kemudian bottom kita ngeset koordinat terbawah itu berapa. Top itu nanti kita ngeset koordinat teratas itu berapa. Oke, sudah kita set misalnya ini. Koordinat kirinya 0, koordinat kanannya 50, koordinat terbawahnya adalah 0, koordinat teratasnya 25. Gitu. Kemudian yang kedua, di dalam Plaxis itu nanti ada grid. Gitu. Grid itu apa? Grid itu titik-titik yang disediakan Plaxis. Jadi, untuk memudahkan kita nanti di dalam menggambar, Plaxis itu membuat grid berupa titik-titik yang bisa kita klik pada saat nanti kita menggambar. Oke. Kemudian ini ada input and spacing. Spacing itu berisi jarak antar gridnya berapa. Kemudian yang kedua ada number of interval, itu berisi jumlah titik dalam satu grid itu ada berapa. Nah, kita set misalnya jarak antar gridnya karena kita mau menggambar sesuatu yang besar, ini 50 meter kali 25 meter, maka spacing gridnya atau jarak antar gridnya kita set 1 meter. Kemudian di dalam 1 meter itu nanti ada 5 titik, yaitu number of interval atau jumlah titik di dalam satu grid itu ada 5. Gitu ya. Oke. Nah, kira-kira begini. Ini nanti kalau sudah kita klik OK tadi akan muncul seperti ini. Nah, ini tadi di set bahwa gambarnya itu antara 0 sampai dengan 50 tadi. Kemudian yang terbawah itu koordinatnya adalah 0, yang teratasnya 25. Kemudian yang disebut dengan grid itu ini, titik-titik tadi ini. Nah, tadi kita masukkan jarak antar titiknya atau spacingnya itu 1. Jadi, antara titik ini dengan titik sebelahnya itu 1. Antara titik ini dengan titik bawahnya atau dengan titik atasnya itu 1 meter. Kemudian tadi number intervalnya itu kita masukkan 5. Jadi, antara titik ini dengan titik di sebelahnya itu sebetulnya ada 5 titik lagi yang tidak digambarkan di dalam layar ini, tetapi sebetulnya itu ada. Gitu. Jadi kalau kita klik di antara titik ini dengan titik ini, itu nanti dia keluar. Gitu. Artinya kursor kita akan menunjuk satu koordinat tertentu. Gitu. Oke ya teman-teman, jadi setelah kita men-set general setting atau settingan umum di dalam software Plaxis ini tadi, nanti softwarenya sudah siap untuk kita melakukan pemodelan dengan pertama kali kita menggambarkan model kita. Jadi sekali lagi Plaxisnya itu kalau sudah kita set general settingnya tadi, sudah siap untuk kita gambarkan model kita di dalam layar input geometrinya Plaxis ini. Itu nggih. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan perangkat-perangkat atau alat-alat atau tool yang dimiliki oleh Plaxis. Jadi misalnya di sini ini ada geometri line, ada beam, kemudian ada tunnel atau terowongan, ada beban di sini, kemudian ada material model. Itu nanti kita bicarakan minggu yang akan datang gitu. Di pertemuan yang akan datang akan kita bicarakan itu. Oke. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya mengikuti materi kali ini.
Selamat bertemu kembali di masa yang akan datang. Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.